Ini kesempatan saudara juga belajar hidup bijaksana. Yang lalu salah satunya berani menabur. Nanti saya akan membahas bahwa hidup bijaksana adalah dimensi yang lain dari menabur, tapi bentuknya lain. Menabur itu bisa bentuk barang, bisa bentuk uang, kemurahan hati, ya. Orang yang murah hati diberkati Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Tapi saudara, ada hukum di dalam perjanjian baru dan juga perjanjian lama. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara harus taat yang namanya dengan hukum persepuluhan. Itu adalah hak Tuhan. Saudara tidak boleh mengambil benih itu. Kalau saudara makan persepuluhan, sama dengan saudara sebagai petani makan benih yang itu menjadi hak Tuhan. Jadi banyak orang Kristen tidak mengerti ini. Tuhan Yesus mengendorse, Tuhan Yesus mengaminkan persepuluhan. Yes. Dalam perjanjian lama ditulis dalam kitab Maliaki itu adalah kunci diberkati Tuhan. Saya mempraktekkan sejak saya mahasiswa, saudara. Sampai hari ini sebagai hamba Tuhan pun saya memberikan persepuluhan. Tapi saya tidak tahu apakah saudara orang yang taat, beberapa saudara taat, beberapa saudara tidak taat mungkin, tapi saudara harus belajar. Tapi yang kedua, hukum tabur tuai. Saudara, hukum tabur tuai ini juga adalah kunci blessing. Menabur banyak, menuai banyak, menabur sedikit, menuai sedikit. Saya belajar untuk hukum tabur tuai ini. Dan saya tidak miskin, saudara. Kemarin beberapa hari yang lalu, Diktus anak saya itu duduk di meja kerja saya. Dia duduk di kursi saya. Yang biasa saya duduki adalah kursi direktur, saudara. Itu kursi mahal, dia duduk di situ. Dia lihat kanan kiri, lihat kanan. Saya lagi baca buku, saudara, di kursi yang sebelahnya. Diktus ini tiba-tiba nyeplos. Papi itu, kok bisa ya seperti ini? Ngasih banyak makan, ngasih menolong banyak orang. Kemudian, saudara, dia menyebut sesuatu. Punya ini kan, saudara, baru hari Sabtu kemarin, hari Jumat kemarin kami membagi yang kedua kali untuk saudara-saudara kita di Papua, mahasiswa Papua, sembako. Itu tahap kedua, saudara. Saya bilang, kamu belajar dari Papi, belajar melakukan firman Tuhan. Jemaat di tempat ini, kalau saudara mau hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan, do the word of God. Lakukan firman Tuhan. Amin? Amin. Yang di rumah, amin. Siapa yang mau hidup diberkati di masa krisis? Amin. Amin. Haleluya. Siapa yang hidup berkelimpahan di masa krisis? Haleluya. Saudara, saya tidak memaksa saudara angkat tangan ya. Kalau saudara masih enggak untuk mengangkat tangan, itu saudara terkunci namanya. Terkunci. Saudara hati-hati. Terlock. Mental, pikiran bahaya dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti, kita tidak melakukan firman Tuhan, di masa krisis, saudara, kita harus memperhatikan firman Tuhan betul-betul dan menjadi pelaku firman Tuhan. Maka saudara tidak akan mengalami krisis seperti Elia. Amin. Elia di masa krisis dia tidak mengalami krisis, saudara. Dia dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Amin. Amin. Apakah saudara mendengar? Amin. Apakah saudara mengingat Elia? Amin. 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 Haleluya. Saudara dipelihara oleh burung gagak.
Elia dipelihara oleh janda yang miskin dari Sarfat. Bahkan janda yang miskin ini menjadi janda yang kaya karena memberkati Elia. Saudara, ini adalah key kunci. Saudara memperhatikan firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini masa krisis belum selesai. Dunia ini sedang limbung. Banyak orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Tetapi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, engkau tidak boleh sedetik pun ada rasa khawatir dalam dirimu. Mencengkeram engkau. Karena Tuhan pelihara hidupmu. Amin. Saudara, ini satu kenyataan. Menurut riset dari STAD, saudara, SUTD, Singapore University Technology and Design, ini riset terkenal di Singapura. Dia membuat riset. Kalau beberapa universitas di Indonesia itu meriset kurang lebih Indonesia normal itu bulan Juni. Maksudnya bisa bekerja dengan normal. Ini pemerintah terus PSBB tapi mulai dilonggarkan. Ikutin protokol kesehatan. Tetapi saudara, SUTD dari Singapura dia membuat riset berdasarkan data. COVID ini bisa selesai sekitar bulan September sampai Oktober. Masih beberapa bulan. Indonesia kalau taat, disiplin, tidak pulang kampung, tidak mudik, itu 7 Oktober 2020, paling geser 14 hari. Oktober, saudara masih. Saudara harus work from home, pray from home, ibadah dari rumah, ibadah di gereja dibatasi dengan protokol kesehatan di sini 30, makanya setiap minggu harus diupdate siapa yang mau datang. Ada yang datang. Ini ada beberapa datang yang datang karena tidak didaftar dulu, tapi ada yang sudah datang, mungkin ada yang tidak hadir. Karena kita harus ngikutin ya jarak, jaga. Saudara, masih beberapa bulan. Itu pun kalau taat. Menggunakan masker. Dan saya saudara, banyak ya klaster-klaster baru itu banyak kan saat ini saudara yang perlu saudara tahu yang suka ke pasar tradisional ya di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, karena banyak orang dari daerah zona merah itu mudik pulang. Makanya saudara harus kalau ke pasar harus pakai masker dan jaga jarak. Saudara masih ke pasar beberapa, betul? Jadi saudara, saya harap saudara berdisiplin. Jangan senggol-senggolan, ya. Menurut prediksi masih sampai Oktober, itu pun bisa meleset kalau banyak yang tidak taat. Tapi saudara, vaksinnya banyak negara sedang berlomba untuk menemukan vaksin ini. Kurang lebih tahun depan 2021. Jadi saudara, saat ini banyak orang mengalami krisis karena tidak bisa kerja dari rumah. Bagaimana? Tidak semua orang bisa kerja dari rumah. Kalau Pak Lukas memang dari dulu kantornya di rumah, kerja dari rumah. Tapi tidak semua orang bisa kerja dari rumah. Kalau orang di pasar, kalau orang kerja di perusahaan atau biasanya di toko, tapi tokonya tutup, supermarketnya tutup, perusahaannya tutup, di PHK, saudara. Ada kurang lebih hampir 3 juta orang kehilangan pekerjaan, saudara, di Indonesia sendiri. PHK. Dan ini bukan di Indonesia, seluruh dunia sedang karena COVID ini, saudara.
mengalami krisis. Kejahatan naik, kriminalitas, pencurian motor naik, saudara, itu di rumah-rumah, di perumahan. Kalau anjing dicuri tidak masalah, tapi kalau motor, saudara, itu lebih mahal. Kita punya anjing 5 ekor, berapa? Curi ya tidak apa-apa, ya. Entok, bebek, ya, mau dicuri 1-2 ekor, oke, masih. Tapi jangan motormu. Ya. Suatu saat malam-malam itu ribut jam 1, saudara, saya dengar itu dari Hendra. Ada orang yang dikejar karena mencuri ayam sampai di depan rai di halaman rumah anak Indonesia. Saudara, beberapa 1 minggu yang lalu naik tingkat kriminalitas, terutama pencurian, penjarahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sedang digenapi. Bahwa pada hari-hari terakhir, Paulus pernah menyampaikan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Paulus menyampaikan ini 2000 tahun yang lalu, saudara. Dan saat ini sedang dihadapi oleh semua manusia di muka bumi. Maka saudara, kita anak-anak Tuhan harus tetap hidup beriman. Katakan beriman. Beriman di masa krisis. Yang pertama saya akan bicara tentang hidup bijaksana, dan yang kedua bicara mengucap syukur atas segala keadaan. 2 hal ini, saudara, sangat penting. Hari kita akan membuka firman Tuhan dari Daniel, kitab Daniel, ya. Daniel pasal yang ke-12. Daniel pasal yang ke-12 ayat 1 kita akan baca sampai ayat yang ke-10. Ya, kita akan baca bersama-sama Daniel pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya, kita akan baca dengan bersuara mulai dari ayat 1. 1, 2, 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsa. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku Daniel melihat, maka tambahlah berdiri 2 orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lainnya di tepi sungai sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu mendengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan telah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya.
Saudara kasih dalam Tuhan, pesan yang pertama, beriman di masa krisis adalah saudara bersandar dalam hidup ini dalam masalah kehidupan ekonomi kepada Tuhan. Yang kedua, saudara tetap suka menabung. Tapi yang ketiga, saudara ini berbicara tentang punya hati yang bijaksana. Di masa krisis ini, saudara, yang sangat penting, saudara harus menaikkan tingkat yang namanya spiritualitas, pengetahuan akan firman Tuhan, wawasan akan firman Tuhan. Karena saudara, apa yang difirmankan Tuhan sedang digenapi dari hari ke hari. Dan saudara, kitab Daniel ini berbicara tentang dua hal, yaitu kisah bagaimana Daniel hidup benar di hadapan Tuhan dan tentang visi Daniel tentang akhir zaman. Saudara, Daniel hidup di pembuangan, tetapi Tuhan memakai Daniel. Tuhan menyingkapkan kepada Daniel tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan salah satu saudara, Daniel berbicara tentang kesukaran yang terjadi di akhir zaman yang belum pernah dialami oleh bangsa-bangsa. Di dalam Daniel pasal 12 ini, firman Tuhan memberi tahu dan menyingkapkan tentang penderitaan yang akan dihadapi oleh manusia, kesesakan yang dihadapi oleh manusia, bahkan kesesakan yang amat sangat ketika menjelang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sehingga Daniel di sini saudara, dia menuliskan tentang kesusahan, kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi dan sejak bangsa-bangsa ada sampai saat ini. Saudara, sebenarnya kalau kita melihat, memperhatikan dampak daripada krisis ini, saudara, semua bangsa-bangsa mengalami ketakutan yang luar biasa. Tingkat hutang negara itu naik berlipat-lipat kali ganda. Saudara dalam Tuhan, tetapi saudara itu sedang mengarah kepada kedatangan antikristus. Di sini firman Tuhan menyebut tentang pada akhir zaman akan muncul kuasa perusak bangsa. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak. Saat ini kita melihat bangsa-bangsa sudah mulai goncang. Di mana-mana krisis, kejahatan naik. Tetapi saudara, ini by design. Ada istilah yang namanya konspirasi si jahat. Yang namanya kejahatan, krisis, dan sebagainya ini dari zaman ke zaman, saudara, ada yang mendesain, ada konspirasi. Makanya saudara, Amerika saat ini sedang mencari dukungan untuk apa? Mencari dukungan dari negara-negara sekutu untuk menekan Cina, supaya bisa diselidiki itu laboratorium Wuhan. Karena di situ ada banyak senjata biologi, saudara. Virus-virus disimpan di situ, diciptakan di situ, dan menjadikan dunia ini menjadi kacau seperti ini. Semua diarahkan kepada satu tujuan, yaitu ada banyak konspirasi kepentingan. Memang teori konspirasi ini, saudara, tidak bisa berdiri sendiri. Ada beberapa
Negara punya kepentingan, kelompok tertentu punya kepentingan. Tapi sebenarnya tujuannya untuk menguasai dunia ini. Siapa penguasa dunia ini yang ditulis oleh Alkitab? Adalah iblis melalui antikristus. Dan Daniel sudah diberi penglihatan oleh Tuhan bahwa di akhir zaman akan muncul kuasa perusak bangsa, antikris, yang menolak Kristus, yang tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai the Son of God, anak Allah. Itu antikristus. Dan sudah banyak muncul antikristus. Saya pernah membahas bulan yang lalu tentang antikris. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan harus hidup bijaksana, beriman, tetapi iman yang bukan iman yang mati, iman yang ditunjukkan dengan kehidupan. Katakan dengan kehidupan. Kehidupan yang bijaksana. Apa artinya kehidupan yang bijaksana? Saudara, orang yang bijak adalah orang yang mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Di hari-hari yang seperti ini, Daniel menyebut di sini, saudara, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Di tengah-tengah kesulitan, hanya orang yang tertulis dalam kitab kehidupan dan orang-orang yang bijaksana yang akan dilindungi, diberi kemenangan oleh Tuhan. Makanya di sini firman Tuhan katakan, orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara, ini pewahyuan. Jadi yang jahat semakin jahat, yang fasik semakin fasik. Banyak penjahat yang dilepaskan dari penjara, kurang lebih 30.000, 32.000 saudara. Tapi masuk penjara lagi saudara, karena melakukan kejahatan. Karena yang jahat semakin jahat. Saudara, ada seseorang yang minta didoakan rekan sekerja. Saya marah, doakan saya supaya saya jangan marah kepada dia. Sudah banyak orang saat ini gara-gara virus ini orang bangkrut. Betul? Bangkrut. Gara-gara virus ini penghasilannya tidak ada lagi. Betul? Betul? Makanya dia, Pak, doakan saya supaya jangan marah dari virus-virus Wuhan ini. Orang Singapura, orang Amerika, orang Eropa, karena negaranya dibuat bangkrut. Jadi sejak tahun 2020 bulan Januari, menurut data Kompas kemarin, sudah Amerika sudah mengalami tingkat pengangguran tertinggi dalam sejarah. 14,5% saudara. Itu ngeri sekali saudara. Itu negara Amerika. Belum negara-negara yang lain. Kenapa ini virus ini tidak dikurung kok sampai bisa lepas? Itu saya nyuruh Immanuel untuk nguruk entok bebek jangan sampai lepas. Kunci digembok, burung digembok. Ini virusnya sampai lepas saudara. Akhirnya kemana-mana terbang. Dan sudah berapa menurut data hari ini saudara? Kemarin 4 jutaan orang sudah terinfeksi. Indonesia sudah 13.000 lebih, 13,7. Yogyakarta sudah 146. Dunia yang meninggal sudah lebih dari 1/4 juta. Ini yang terjadi saudara. Indonesia sudah mencapai 959.
Makanya sudah dalam Tuhan, banyak orang marah. Yang biasanya kemana-mana, bisnis kemana-mana, tidak bisa. Beda dengan petani, saudara. Kalau petani tetap dia nyangkul. Virusnya malah takut sama petani. Sama peternak, karena badannya sudah bau, ya, virusnya lewat saja. Tapi kalau yang bersih-bersih, saudara, yang suka bisnis kemana-mana, saudara, itu yang banyak yang kena, terguncang. Kuasa perusak bangsa-bangsa. Maka anak-anak Tuhan yang dimaksud bijaksana, saudara, ada 3 kebenaran. Yang pertama, kalau engkau dikatakan bijaksana, engkau adalah orang yang suka menuntun orang ke dalam kebenaran. Di sini firman Tuhan mengatakan, orang bijaksana bercahaya seperti cahaya cakrawala dan telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, bercahaya seperti bintang untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini banyak orang sedang mengalami krisis. Maka gereja harus bijaksana memberitakan kebenaran. Amin. Saudara juga hidup dalam kehidupan yang benar, menuntun banyak orang kepada Kristus. Ini yang saya sebut sebagai taburan rohani. Kalau minggu yang lalu bicara, saudara menaburkan uang saudara, berkat saudara, saudara diberkati. Tetapi saat ini saudara, engkau harus menuntun banyak orang kepada kebenaran. Amin. Dan hidupmu juga harus hidup dalam kebenaran. Saudara, ini yang Tuhan mau. Banyak orang yang hidup dalam takut, tersesat. Mari kita, anak-anak Tuhan, tidak boleh takut, tetapi lakukan kebenaran dan menuntun banyak orang dalam kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan kehidupan. Tuntun banyak orang kepada Yesus. Hidup kita sendiri juga dituntun dalam firman setiap hari. Amin. Hidup saudara selalu hidup dalam cahaya firman Tuhan dan membimbing banyak orang untuk taat kepada Yesus. Karena Yesuslah, Dia adalah Allah yang nyata, yang hidup. Dia yang sudah bangkit dari kematian. Dia adalah anak Allah yang menjadi juru selamat semua manusia. Amin, saudara. Dialah harapan banyak orang di hari-hari yang jahat ini. Saudara, baru-baru saja di YouTube itu ada muncul, ya, menjadi viral, yaitu seorang YouTuber namanya Ferdian. Ferdian siapa itu? Paleka. Yang dia lakukan, saudara, dia cari apa namanya, terkenal. Sekarang terkenal, betul. Saya bersyukur karena jemaat Tuhan tidak ada yang punya ide yang seperti ini. Amin. Karena dia memposting apa? Sembako isinya Sampah. Sekarang ada orang yang begitu jahat pikirannya seperti itu. Emang yang jahat semakin jahat. Di tengah-tengah orang betul-betul susah, bukan menolong orang, bukan hidup dalam kebaikan, kebenaran, malah memposting bagaimana dia membagi sembako, isinya di situ bukan beras, bukan telur, tapi sampah. Saudara, akhirnya dia ditangkap. Terkenal. Gampang kalau saudara mau terkenal sekarang ini, saudara. Ya. Tapi ini adalah kejahatan. Itu bisa diancam 12 tahun penjara.
Makanya saudara, banyak orang membutuhkan tuntunan karena banyak orang yang punya ide gila. Saudara tidak boleh di masa seperti ini saudara menjadi pasif, tetapi harus produktif. Amin. Amin. Produktif, melakukan sesuatu yang positif. Jangan dia bukan produktif, ini kontraproduktif. Sekarang dia masuk penjara. Saudara harus produktif, anak-anak Tuhan harus produktif, harus kreatif. Bekerja dari rumah ya bekerja dari rumah. Berdoa dari rumah ya berdoa di rumah. Bukan tidur terus-menerus di rumah. Dan tidak aktif, tidak produktif. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang percaya di masa krisis saudara, firman Tuhan mengatakan, yaitu orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Dan Daniel ini adalah orang yang bijaksana dan mengerti kebenaran. Amin. Daniel itu artinya apa saudara? Daniel artinya Allah adalah hakim. Tuhan sedang menghakimi bangsa-bangsa, saudara. Tuhan saat ini sedang menghakimi banyak orang, saudara. Dan Tuhan juga menghakimi gerejanya. Kalau kita hidup malah pasif, tidak produktif, saudara tidak melakukan firman Tuhan. Pelayanan harus tetap jalan. Memberitakan firman Tuhan harus tetap jalan. Amin. Saudara harus tetap bersaksi. Saudara juga harus tetap menabur. Saudara harus tetap bekerja supaya Tuhan memberkati. Amin. Amin. Bukan malah mandek, tetap kreatif dan membimbing orang di dalam kebenaran. Yang kedua, orang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Mari saudara kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang ke-7 ya, ayat 24. Coba kita baca bersama-sama. Ayat 24 sampai 25. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Amin, saudara. Amin. Rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Siapa mereka yang mendirikan rumah di atas batu? Yaitu orang yang membangun, yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi bukan hanya hearing, tetapi doer, pelaku. Hari umat Tuhan, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar tetapi melakukan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Yesus banyak mengajarkan kebenaran firman Tuhan tentang kasih, tentang hukum kehidupan, tentang berdoa, tentang mengampuni sesama, tentang menabur harta, tentang mengumpulkan harta, tentang kekhawatiran. Jangan khawatir. Dan bahkan tentang moral, hukum moral. Saudara kasih dalam Tuhan, kita anak-anak Tuhan harus mendengar tetapi menjadi pelaku firman. Itu orang yang bijaksana. Di masa-masa krisis seperti ini, di masa dunia tidak ada kepastian kapan akan selesai masa krisis ini. Berjalan dalam keadaan normal kembali, kita tidak tahu kapan. Sekalipun banyak prediksi, tapi tidak ada kepastian. Saudara, pernah wabah yang sangat menggemparkan dunia. Tapi saudara, karena teknologi belum semaju sekarang, sehingga vaksin tidak ditemukan selama berabad-abad, yaitu adalah virus cacar. Semua orang yang lahir dari
sejak tahun 1700 sekian sampai hari ini harus diimunisasi dengan antivirus cacar ini. Maka ada tandanya saudara di lengan saudara. Kemarin saya cek anak Rai, ada beberapa yang tidak ada tanda, belum dicacar, itu harus dicacar. Saudara, virus cacar ini sempat membunuh kurang lebih 300 juta penduduk dunia ini, saudara. Sejak zaman Fir'aun kuno. Jadi 2000 tahun sebelum Masehi. Itu Fir'aun pun meninggal. Itu ada satu Fir'aun meninggal karena virus cacar ini, saudara. Dan antinya atau antibodinya itu baru ditemukan oleh orang Inggris di tahun 1700-an. Dan baru bisa dipakai beberapa puluh tahun kemudian. Saudara, itu menjadi wabah yang pernah terjadi di seluruh dunia dan berapa abad, ribuan tahun. Dan tingkat keganasannya seperti ini, saudara, COVID-19 ini. Ini virus yang tidak bisa dianggap enteng. Virus mematikan. Seperti cacar itu membunuh 300 juta lebih. Ini saudara, kita tidak tahu sampai kapan. Oleh sebab itu, saudara salam Tuhan, saudara harus mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Bacalah Alkitab bukan seperti baca koran. Jangan seperti baca majalah. Bacalah Alkitab seperti itu sebagai buku petunjuk kehidupan. Baca Alkitab sebagai pedoman untuk hidup, bukan sebagai informasi saja. Saudara, dan melakukan firman Tuhan itu orang yang bijaksana. Dan yang ketiga, saudara, orang yang bijak ya adalah orang yang menyerahkan masa depannya hanya kepada Kristus. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 55. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Coba kita baca bersama-sama sampai ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama Yesaya 55 ayat 8 sampai yang ke-11. Kita baca 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruh kepadanya. Saudara, orang bijaksana, orang yang selalu menuntut banyak orang kepada kebenaran. Orang bijaksana adalah orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Dan orang yang bijaksana adalah orang yang mempercayakan, menyerahkan masa depannya kepada Tuhan. Saudara tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Saudara tidak tahu bahkan satu step langkah saudara. Engkau punya rencana, banyak gagal. Saat ini banyak orang yang rancangannya gugur. Negara juga rencananya gugur. Pertumbuhan ekonomi 5,%, sekarang malah cuma 1,2%, 1,5%, bahkan sampai minus. Saudara, kita tidak tahu. Saudara, kita tidak bisa mengontrol hari esok. Saudara tidak bisa mengontrol hari esok. Orang yang beriman, orang yang bijak, dia mempercayakan masa depannya kepada Yesus. Amin. Amin. Saudara tidak akan stres. Saudara tidak akan depresi. Banyak orang sekarang ini stres, depresi.
Nggak bisa ketawa. Susah ketawa, muram. Hawanya marah. Marah. Sekarang ini banyak orang mudah marah. Lihat kanan kiri, engkau tidak seperti itu. Emosimu sehat. Amin. 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 Amin, Pak Agung. Amin. Pales dia. Pales. Ini saudara-saudara Tuhan. Saya bersyukur nih. Ini saya sudah 21 tahun menikah dengan istri saya. Kemarin ya, kemarin ulang tahun. Makan. Sudah kemarin ya. Krisis. Covid. Kami sudah 21 tahun dalam krisis COVID-19 ini. Kami semakin hangat. Ihir. Tapi saudara, banyak orang COVID-19 membuat orang lain apa? Tinju, saudara, suami istri. Ini sekarang tingkat kekerasan dalam rumah tangga naik. Kenapa? Ekonomi. Betul? Betul, data yang ada ini. Ini data yang ada terjadi. Tapi anak-anak Tuhan harus semakin bijak, amin? Amin. Menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan di gereja, tidak memperhatikan di rumah, apalagi dengan firman Tuhan. Nanti akhirnya ketika menghadapi kesulitan, menyimpang dari firman Tuhan. Ngarang-ngarang sendiri, jangan suka ngarang. Ikutin firman Tuhan. Amin. Kita ini ada hukum kerajaan Allah. Anak hukum ekonomi, kita ngikutin hukum ekonomi kerajaan Allah, bukan ekonomi dunia. Kalau engkau ngikutin ekonomi dunia, bangkrut engkau, stres engkau, kesehatanmu akan menjadi turun, menjadi bangkrut, rohaninya turun, semuanya akan turun. Saudara, anak-anak Tuhan harus mengerti. Firman Tuhan katakan apa di sini? Rancanganku bukan rancang. Amin. Rancangan Tuhan itu seperti dengan kita itu seperti tingginya langit dari bumi. Lebih. Itu artinya apa? Orang beriman menyerahkan dalam hidup ini, saudara, kalau Tuhan berkehendak. Amin. Amin. Bukan ngikutin kehendakmu. Kami dengan istri, saya ngikutin kehendak Tuhan. Kami ngikutin kehendak Tuhan. Kami dapat visi dengan anak-anak. Apakah itu adalah visinya Bu Grit? Bukan. Itu God vision yang diberikan pada kami. Apakah itu mudah? Tidak. Tetapi kami mengikuti visinya tuh, kehendak Tuhan. Saudara, apa? Banyak orang khawatir untuk mengkhawatirkan sesuatu yang tidak jelas. Bangun pagi sudah tidak ada semangat, tidak ada doa, tidak ada pengharapan. Saudara yang di sini tidak seperti itu. Saudara mempercayakan masa depanmu kepada Tuhan. Amin. Karena masa depanmu indah di dalam Tuhan. Amin. Firman yang keluar dari mulut Tuhan akan terjadi. Sekalipun dunia tidak mendukungnya, sekalipun tidak ada alasan untuk bisa terjadi, tetapi kalau Tuhan sudah berfirman, itu akan terjadi. Yang mengerti katakan amin. Amin. Tuhan mengontrol segala sesuatu, sudah. Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Tuhan kita tidak tidur, sudah. Tuhan kita bukan seperti pembuat jam. Setelah selesai buat jam, dia tidur, dia pergi, tidak peduli. Yang penting jamnya jalan sendiri. Tuhan kita tidak seperti itu. Amin. Amin. Dia memperhatikan saudara hal-hal yang paling kecil sekalipun. Kasih makan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tapi apakah saudara orang beriman yang mempercayakan semua masa depan hanya kepada Kristus? Ikuti desain Tuhan. Amin. Amin. Jangan ikutin desainmu sendiri.
Saat ini semua orang mengalami yang namanya kacau, dikacaukan. Semua skedulnya kacau, semua rencananya kacau. Sekarang orang ini harus berserah dan kembali memfokuskan hidupnya hanya kepada melakukan kehendak Allah. Itu maunya Tuhan. Amin. Bukan rencana. Tuhan sedang, dunia ini pun ditahan sama Tuhan. Kalau tidak, dunia ini sudah mengalami kehancuran lebih lagi. Karena banyak orang sedang perebutan energi, perebutan semuanya sudah. Sekarang ini apa yang terjadi sudah kalau bicara negara? Negara Cina, ini adalah negara ekonomi yang nomor 2. Dan virus itu dari Cina. Gara-gara virus itu negara banyak orang bangkrut. Sekarang apa yang terjadi? Itu bisa perang dunia ketiga gara-gara virus COVID-19. Kalau Tuhan tidak menahan. Jadi saudara, kita memang dunia ini sedang fragile. Tapi anak-anak Tuhan harus menyerahkan masa depannya kepada Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang memegang hidup saudara, hidup kita. Bahkan firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Filipi 4 ayat 13. Amin. Segala perkara, katakan segala perkara. Dapat kutanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan hanya satu perkara, semua saudara. Tuhan sanggup menolong saudara. Masa depan saudara ada dalam tangan Yesus. Dan yang kedua saudara, banyak mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Banyak syukur. Coba lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Saudara, yang pertama hidup bijaksana, yang kedua mengucap syukur. Mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang hidup menuntut banyak orang kepada Kristus. Tetapi saudara, bagian yang kedua, beriman di masa krisis adalah kita mengucap syukur di dalam segala hal. Katakan segala hal. Bahkan kalau saudara bisa mengucap syukur seperti Tuhan Yesus menjadi contoh teladan ini, saudara akan memiliki yang namanya kuasa berlipat ganda. Di dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus hanya memiliki 2 ekor ikan, 5 ketul roti, saudara. Sedikit yang ada di tangan Yesus dari seorang anak kecil untuk memelihara 5.000 orang laki-laki untuk makan sekali makan, saudara. Saudara, apa yang Yesus lakukan? Yesus menerima roti dan 2 ekor ikan itu, dan dia bersyukur kepada Bapa. Mengucap syukur atas makanan yang ada di tangannya. Bapak Ibu saudara salam Tuhan, mengucap syukurlah dengan apa yang ada padamu saat ini. Amin saudara. Mengucap syukurlah dengan uang, dengan makanan, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan apa saja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus mengucap syukur. Kemudian dia bisa membagi, melipat gandakan. Bisa melipat gandakan ikan itu menjadi memelihara. Tidak habis-habis ikan itu saudara, dibagi-bagi. Tidak habis-habis roti itu saudara, dibagi-bagi untuk 5.000 orang, bahkan mungkin 10.000 orang, karena wanitanya tidak terhitung di situ. Anak-anak juga tidak terhitung. Ketika dia mengucap syukur. Bisakah saudara tiap hari Tuhan terima kasih?
melihat istri, melihat suami, melihat anak-anak. Apa aku bisa mengucapkan terima kasih? Rumah, bisa menikmati hari-hari, bisa tetap bekerja, tetap melayani Tuhan dengan berkat yang ada. Saudara, ini yang harus di masa krisis, beriman di masa krisis dengan cara mengucap syukur. Amin. Kalau saudara tidak bisa mengucap syukur, malah memikirkan yang buruk-buruk. Banyak anak-anak muda sudah kena asam lambung. Padahal dulu Pak Lukas kena asam lambung sudah umur 40 lebih. Kalau sekarang saudara umur 20 sudah kena asam lambung. Bahkan umur 30 sudah mati karena asam lambung. Belajarlah berpikir yang positif, berpikir menurut firman Tuhan. Diserahkan sama Tuhan, mengucap syukur dengan apa yang ada. Tuhan Yesus saja dia dengan 2 ekor ikan, hanya dengan 5 ketul roti dia tidak bersoal. Kenapa kau ingin menghina saya? Kenapa kita kasih makan banyak orang cuma dikasih 2 ekor ikan, 5 ketul roti? Tuhan Yesus tidak mengucapkan seperti itu. Tuhan Yesus menerima karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia Maha Kuasa. Orang yang percaya sama Tuhan akan mengalami kemahakuasaannya Tuhan. Jangan mulai dikatakan amin. Orang yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan, kepada orang-orang di sekelilingnya, dia akan mengalami yang namanya kemahakuasaan Tuhan. Kuasa mujizat berlipat ganda. Setelah kami pelihara banyak anak, tidak pernah kelaparan. Saudara juga sendirian dalam keluarga. Kalau saudara mengikuti firman Tuhan, saya jamin saudara juga tidak akan kelaparan. Amin. Saudara akan hidup bahkan dalam kelimpahan. Pak Lukas tidak pernah kelaparan, anak-anak tidak pernah kelaparan. Saudara bisa tanya itu anak-anak kecil, pipinya itu gembil-gembil mereka. Kenapa? Karena dimasakin bubur. Kecuali kalau memang mau makan bubur Manado. Salam Tuhan. Jadi mengucap syukur dalam segala hal dan dengan berkat yang ada. Saudara punya dompet? Enggak. Angkat dompet saudara. Ada isinya tidak saudara? Tidak. Berapapun isinya saudara berkata terima kasih Tuhan untuk berkat. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekali lagi angkat dompet saudara dan katakan seperti Tuhan Yesus, Tuhan, aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur. Dan lipat ganda. Berlipat ganda. Amin. 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 Haleluya. Amin. Tidak pernah kekurangan. Amin. Haleluya. Bisa untuk memelihara Tidak, 5.000 orang laki-laki saja. 2 ekor ikan. Amin. 5 ketul roti. Amin. Perjuangan Pak Lukas bukan hari ini saja, saudara. Itu sejak tahun-tahun sebelumnya. Pak Lukas melayani Tuhan sudah 20 tahun lebih. Dan belajar hidup hanya dengan iman. Karena firman Tuhan ini tidak pernah bohong, saudara. Ini ragil ini dia kamu duduk paling depan. Kalau engkau masa depan, engkau krisis, terus engkau mengalami kemiskinan, engkau orang yang paling bodoh di lumbung padi, engkau seperti tikus yang kelaparan dan mati. Kalau engkau nanti tidak sukses, tapi saya doakan engkau sukses. Amin. Asal engkau taat firman Tuhan. Termasuk yang di rumah, yang sedang online, engkau di rumah, percaya firman Tuhan dan semua yang ada di sini. Amin. Amin. Tuhan pelihara kok. Nanti itu kadang-kadang buat lucu loh saudara. Apakah Tuhan Yesus lucunya hanya dulu? Hari ini pun Tuhan buat lucu. Amin. Ini Pak Tata Bu Tata ini dibuat lucu ini. Tuhan Yesus lucu. 2 ekor ikan, 5 ketul roti kok memberi makan 5.000 orang. Kemarin yang lucu Elia. Sekarang Tuhan Yesus. Apakah saudara tidak dipelihara dengan cara yang lucu? Kami ini sedang anak-anak itu lucu.
Saya tidak pernah kenal orang ini dari Singapura, kenal dari mana sebagainya. Tapi mereka datang mendukung tuh pekerjaan Tuhan. Ini bukan pekerjaan kami. Hidup saudara, kalau saudara percaya sama Tuhan, mengucap syukur dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara kerjaannya sungut-sungut, kerjaannya itu tidak mau bersyukur. Kalau saudara itu tidak bisa bersyukur, maka berkat itu menjadi seret. Tuhan Yesus memberi contoh, amin. Beriman di masa krisis itu salah satunya apa? Bersyukur. Pagi-pagi sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, jangan tidur. Amin. Bangun pagi udah sembah Tuhan, udah memuji Tuhan, udah bersyukur aku masih bisa nafas, pegang, coba. Istrimu masih hidup enggak? Oh masih hidup. Jangan malah dipencet nanti mati. Oh masih hidup, puji Tuhan. Bersyukur, suamimu dipegang. Masih hidup. Amin. Amin Pak Gum. Jangan cuma ada pegang-pegang tangan istri lagi. Hah? Mana udah lama istri udah balik-balik di sini ibadah. Ibadah di rumah ya. Oh begitu. Jaga jarak terus. Social distance. Dengan istrimu tidak boleh kau jaga jarak. Haleluya. Amin. Ini seperti Pak Tata, bagus. Karyanto, Pak Karyanto datang selalu satu pasang. Adian, kemudian ya ini. Itu kan. Kalau yang lain mungkin dasar datang kan karena kerja atau karena situasi ya, tidak apa-apa. Amin saudara. Amin. Jadi di masa krisis kita harus selalu mengucap syukur. Ada mujizat. Amin. Ayo salam lagi. Ucap syukur, mujizat terjadi. Ucap syukur. Yang pacaran kok belajar mengucap syukur. Amin. Kalau sudah pinter nanti baru nikah. Amin. Amin. Haleluya. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi pesan Tuhan beriman di masa krisis ya. Dulu yang pertama apa? Belajar. Yang minggu yang lalu apa saudara? Belajar bergantung dipelihara oleh ya, yang kedua belajar menabur menjadi murah hati. Yang ketiga ini hari ini hidup bijaksana ya. Yang keempat mengucap syukur. Saya percaya saudara, kita tidak akan krisis. Amin. Aku akan sehat. Aku akan. Amin.